warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Himala Putri. Di sini saya akan mengenalkan kepada kalian mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, dari sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sel itu adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Tapi, apakah sel juga memiliki bagian-bagian lain? Dan apa sebab hewan dan tumbuhan itu berbeda? Di sini kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Simak videonya ya. Dari sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sel itu adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Tapi, apakah sel juga memiliki bagian-bagian lain? Dan apa sebab hewan dan tumbuhan itu berbeda? Di sini kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Simak videonya ya. Nah, dari sebelumnya kita telah mempelajari. Sekarang kita akan mempelajari tentang sel hewan dan tumbuhan berdasarkan dua video di samping. Apakah yang menyebabkan hewan dapat bergerak secara bebas, tetapi tumbuhan itu tidak, hanya berkembang ke atas atau bertumbuh. Jadi perbedaan dari hewan maupun tumbuhan itu terletak dari penyusun selnya. Di dalam sel tersebut terdapat bagian-bagian yang berbeda. Contohnya yaitu pada tumbuhan itu terdapat dinding sel, sehingga sel tersebut tidak bertumbuh secara fleksibel. Sedangkan di hewan itu tidak memiliki dinding sel, sehingga pertumbuhan sel tersebut lebih fleksibel daripada tumbuhan dan dapat bergerak bebas. Nah, setelah kita mengetahui perbedaannya, alangkah lebih baik kita membahas satu persatu organel sel yang menurut pengantar tadi. Apakah sel-sel itu memiliki bagian-bagian yang lain, dan apakah sel itu hanya diibaratkan seperti sayatan gabus yang disebutkan oleh Robert Hooke? Tapi misteri ini sudah terungkap karena pada sel terdapat bagian-bagian sel yang terdiri dari macam organ. Bagian-bagian tersebut disebut organel. Secara umum sel itu terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama ada sitoplasma, yang kedua ada membran sel, yang ketiga ada inti sel. Jika diandaikan seperti semangkuk soto seperti di gambar, inti sel itu seperti telur yang ada di atas mangkuk, dan sitoplasma itu diibaratkan seperti kuah soto, dan membran sel itu diibaratkan sebagai mangkuknya. Yang ketiga ada nukleus. Meskipun sel itu tidak memiliki otak, namun nukleus akan bekerja seperti layaknya otak manusia, di mana nukleus sendiri itu memiliki fungsi sebagai mengatur seluruh aktivitas di dalam sel. Selanjutnya ada mitokondria. Diibaratkan seperti kita bisa berlari, beraktivitas, bermain, belajar, melakukan serangkaian aktivitas lainnya yang memerlukan energi. Nah, mitokondria ini terdapat di dalam sel hewan dan sel tumbuhan yang memproduksi energi tersebut, sehingga sel itu akan melalui proses respirasi sel dengan menggunakan energi dari mitokondria. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu vakuola. Vakuola sendiri berfungsi sebagai tempat menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme. Meskipun keduanya ini memiliki vakuola, ukuran dari vakuola sel tumbuhan itu lebih besar karena menyimpan hasil fotosintesis yang digunakan untuk tumbuhan. Yang selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas ini mengandung zat klorofil atau zat hijau daun, di mana dengan adanya klorofil itu, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa dan zat tambahan lain yaitu oksigen. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu vakuola. Vakuola sendiri berfungsi sebagai tempat menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme. Meskipun keduanya ini memiliki vakuola, ukuran dari vakuola sel tumbuhan itu lebih besar karena menyimpan hasil fotosintesis yang digunakan untuk tumbuhan. Yang selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas ini
mengandung zat klorofil atau zat hijau daun. Dimana dengan adanya klorofil itu, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa dan zat tambahan lain yaitu oksigen. Nah, untuk mendalami materi lebih lanjut, kalian bisa mengevaluasi diri melalui kuis di samping. Kuis ini berisi tentang sel hewan dan sel tumbuhan, dan topik sebelumnya yaitu apa itu sel. Jangan lupa dikerjakan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.